Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada soal seorang siswa berjalan kaki bergerak ke utara sejauh 3 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 4 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh siswa tersebut dan berapa nilai perpindahannya? Nah, jika digambarkan nanti akan berbentuk seperti grafik seperti ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, jangan lupa kalian tulis yang diketahui. Nah, di sini diketahui jaraknya itu berarti kan ada dua jarak ya. Jarak pertama yaitu bergerak ke utara sejauh 3 km dan jarak kedua 4 km. Lalu yang ditanyakan itu jarak total dan perpindahan. Nah, lalu untuk menjawab jarak totalnya itu tinggal kalian jumlahkan jarak pertama dan jarak kedua. Berarti kan 3 km ditambah 4 km. Hasilnya 7 km. Lalu perpindahan. Nah, untuk perpindahan kalian pakai rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Nah, berarti kan di sini yang ditanya ini ya, C sama dengan kuadrat akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A-nya itu yang 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ini 9 ditambah 16, hasilnya akar 25. Nah, berarti nilai C-nya atau perpindahannya sama dengan 5 km ke arah timur. Ingat ya, kalau jarak itu hanya besaran skalar. Nah, untuk perpindahan itu besaran vektor atau ada arahnya. Contoh soal nomor 2. Diketahui Rudy berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Kelajuan Rudy berlari adalah. Nah, untuk cara penyelesaian soal kelajuan, kalian pertama-tama tulis yang diketahui. Nah, di sini ada 10 menit, berarti kan waktu atau T 10 menit. Terus ada jarak 1,2 km, jarak itu S 1,2 km. Nah, ini kalian ubah ke satuan SI. Ini ubah ke detik, berarti jadi 600 detik ya. Kilometer ubah ke meter, berarti jadi 1200 meter. Yang ditanya kelajuan, berarti V, kelajuan. Nah, lalu jawab. Ingat rumus kelajuan itu. Nah, ini kita pakai segitiga bantu, S sama dengan V kali T. Nah, kita mau mencari V. Mau mencari V, kalian tutup. V berarti rumusnya S dibagi T. V S dibagi T. V nya S nya 1200, T nya 600. Maka hasilnya 2 meter per second. Contoh soal nomor 3. Seorang pengemudi ojek online dituntut agar selalu tepat waktu ketika mengantarkan pesanan untuk pelanggannya. Apabila jarak yang ditempuh ojek online tersebut adalah 5 km dengan kecepatan yang ditentukan maksimal 20 km per jam, maka pesanan tersebut akan sampai dalam waktu. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, tentunya kita tulis yang diketahui dulu ya. Yang diketahui ini jarak ada 5 km, berarti S-nya 5 km. Terus ada kecepatan maksimal. Kecepatan itu berarti V 20 km per jam.
Nah, yang ditanyakan yaitu waktu atau T. Nah, jadi kalian menggunakan rumus kecepatan. Kita pakai segitiga bantu lagi. Rumusnya apa? V S T. Nah, sekarang kita mau mencari waktu. Berarti tutup waktunya, T-nya tutup, berarti S per V. Tadi S-nya itu 5, V-nya 20. Berarti hasilnya 1 per 4 jam. Nah, kalau diubah menjadi menit, berarti 15 menit. Jadi makanan atau pesanan tersebut akan sampai dalam waktu 15 menit. Lanjut contoh soal yang keempat. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 detik. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, nah kita tulis yang diketahui dulu. Di sini ada kecepatan, berarti kan kecepatan awalnya nggak diketahui, berarti 0 km per jam. Lalu kecepatan akhirnya ini ya menjadi, kalau ada kata menjadi itu berarti kecepatan akhir 72 km per jam. Lalu di sini ada 30 detik yaitu T, 30 detik per second. Nah, ini kalian diubah dulu ke bentuk SI atau standar internasional. Nah, caranya kecoret. Nah, satuan SI jarak itu meter. Berarti kalau 1 km 1000 meter. SI waktu 1 second, 1 jam berarti 3600 detik. Nah, tinggal kalian ubah 72 km per jam, maka di sini 72 jadi kalian ubah sama yang meter kali 1000 per 3600. Berarti kan ini dikali 72.000 dibagi 3.600. Hasilnya dicoret-coret 20 meter per second. Maka diketahui VT-nya itu ini ya, kesini ya, 20 meter per second. Ini tetap 0 meter per second. Nah, rumusnya kalian menggunakan rumus percepatan A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi waktu. V2 nya kalian lihat, V2 atau VT itu 20 meter per second ya, tadi udah diubah, kalau memang dibagi 30, maka hasilnya 20 per 30, hasilnya itu kan 0,6667 atau gini ya, 67, berarti kita bulatkan jadi 0,67 meter per second kuadrat. Contoh soal yang kelima, ada soal dalam 8 detik suatu kereta mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat hingga kecepatannya mencapai 65 meter per second. Berapakah kecepatan awalnya? Hitunglah jarak yang ditempuh dalam waktu 8 detik. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumus-rumus yang dipakai. Nah, untuk soal GLBB itu ciri-cirinya ada kata-kata percepatan, terus kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah, itu pasti soal GLBB. Nah, pertama-tama kalian buat dua situasi berbeda. Di sini ada situasi awal, di sini ada situasi akhir. Nah, di sini ada kata-kata mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat
hingga kecepatannya mencapai 65 meter persegi. Nah, mencapai itu sama aja kata menjadi ya. Berarti ada suatu kecepatan yang dipercepat sehingga menjadi kecepatan akhirnya 65 meter per second. Nah, berarti kan yang ditanyanya itu, yang diketahuinya IT, kecepatan akhir 65 meter per second. Nah, V0 nya karena nggak ada, berarti ini ya kecepatan awalnya yang ditanyakan. Nah, lalu ada satuan-satuan yang dipakai bersama, yaitu ada ini 8 detik berarti waktu, pakai second aja, 8 second. Terus ada itu percepatan itu A, berarti 2 meter per second kuadrat. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, itu jarak yang ditempuh dalam waktu 8 detik. Berarti kan yang ditanyanya S nya berapa? Ini juga ini S akhir, ini S awal. S awalnya nggak diketahui ya, T0 meter. Nah, rumusnya kita lihat di sini. Di sini itu kan ada yang diketahui itu IT, T sama A. Nah, kita cari V0. V0 ada semua. Terus ini mencari S. Kita belum ketahui nih V0 nya. Nah, untuk mencari V0 maka kita pakai rumus yang kedua karena Vt nya udah diketahui. Berarti jawab Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, Vt nya udah diketahui ya, nih 65 meter per second. V0 yang ditanyakan, A nya tadi 2 dikali 8, berarti 65. V0 ditambah 16, maka penjumlahan pindah ruas jadi pengulangan, ini 16 mendengar V0. Jadi V0 nya 5 dikurang 16, 49 meter per second. Nah, V0 nya udah diketahui. Lalu kita mencari jarak. Udah pasti yang pertama S, berarti S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kalian tinggal masukkan yang udah diketahui. V0 nya 49 dikali T nya ini 8 tambah setengah, A nya 2 dikali 8 kuadrat, 49 dikali 8, 9 kali 8 72, 4 kali 8 32 tambah 7 362 tambah ini habis 1 kali 8 kuadrat berarti 64, 392 392 tambah 64 6 4 5 6. Berarti jarak akhirnya atau jarak yang ditempuh dalam waktu 8 detik yaitu 456